Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Alfa Najwan, Ainul Fitria, Intan Erwani, Sayyidah Ulfa, dan saya sendiri Hairunisa. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang etika lingkungan hidup. Pada materi etika lingkungan hidup itu membahas beberapa poin, diantaranya pengertian lingkungan, persepsi manusia terhadap lingkungan dan permasalahannya, serta etika lingkungan. Oke, pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan adalah di mana makhluk hidup itu tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas. Nah, jadi maksudnya di sini adalah fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menepatinya. Nah, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Nah, terus ada juga lingkungan dalam pengertian yang luas, itu meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi. Nah, seperti lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan juga lingkungan hidup tumbuhan. Lingkungan menurut beberapa ahli, ada beberapa perumusan mengenai lingkungan hidup, diantaranya menurut Profesor ST Munajat Danusaputra SH, lingkungan adalah sumber benda, kondisi, dan termasuk di dalamnya lingkungan manusia dan tingkah perbuatannya. Nah, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya. Lalu menurut Profesor Otto Sumarwoto, beliau mengemukakan bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tepati yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jadi secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, misalkan matahari dan bintang tidak termasuk di dalam ruang yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi dari beberapa definisi tersebut memberikan satu pengertian, yaitu bahwa lingkungan hidup adalah ruang di mana manusia bergerak dalam rangka melakukan aktivitas sosialnya yang melibatkan semua aspek dalam ruangan tersebut sesuai dengan insting-insting kebutuhan manusia yang menggerakkan daya aktivitas sosial manusia yang berkaitan dengan satu sama lain. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Erwani. Selanjutnya kita berbicara tentang persepsi manusia terhadap lingkungan. Dalam etika lingkungan berkaitan dengan perilaku manusia terhadap alam. Muncul beberapa teori, yaitu dari Sonny Karoff berpendapat ada 3 teori, yaitu yang pertama antroposentris, yang kedua biosentris, dan yang terakhir adalah eksosentris. Antroposentris adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini diikuti oleh pemikiran bahwa dunia diciptakan hanya untuk kepentingan manusia. Cara pandang ini menyebabkan manusia menguras alam demi memenuhi kepentingan dan kehidupannya tanpa memberikan perhatian kepada kelestarian alam. Teori antroposentris disebut juga sebagai shallow environmental ethics, di mana etika ini terlalu sempit dan dangkal dalam memandang lingkungan, ekosistem, manusia, dan hubungannya dengan alam semesta. Tokoh-tokoh antroposentris, yaitu yang pertama Aristoteles dalam bukunya The Politics, yang mengatakan bahwa tumbuhan disiapkan untuk binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia. Yang kedua ada Thomas Aquinas di bukunya The Great Chain of Being, yang menyebutkan bahwa semua kehidupan di bumi membentuk dan berada di kesempurnaan rantai kehidupan, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang maha sempurna. Manusia di posisi paling mendekati kesempurnaan. Yang ketiga itu ada René Descartes, Immanuel Kant, and Thomas Aquinas, yang mengatakan bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk lain karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional. Yang kedua adalah biosentris. Biosentris adalah teori etika lingkungan hidup yang beranggapan bahwa kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia ataupun tidak.
Nah, kemudian cara untuk memperlakukan alam dengan baik adalah yang pertama, kewajiban untuk tidak merugikan alam dan segala isinya. Artinya kita saling menguntungkan. Yang kedua, kewajiban untuk tidak mencampuri atau kewajiban untuk tidak menghalangi atau membatasi kebebasan organisme untuk berkembang. Kemudian, kesetiaan terhadap janji untuk tidak menghalangi kebebasan organisme tertentu. Yang selanjutnya ada kewajiban retributif untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Nah, apabila ada yang kerusakan, kita wajib untuk memperbaikinya. Dengan hal ini membuktikan adanya tanggung jawab individu terhadap kesehatan bumi, yaitu kemampuan bumi untuk terus-menerus memperbarui dirinya, dan kita juga bisa menggunakan apa yang telah diberikan oleh bumi, oleh lingkungan. Yang terakhir adalah ekosentris, yaitu merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Bedanya dari tadi, ekosentris diperluas mencakup komunitas ekologi seluruhnya. Salah satu versi ekosentris adalah deep ecology yang dipopulerkan oleh Arne Naess. Deep ecology menuntut etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Deep ecology tidak memusatkan perhatian pada jangka pendek, namun memperhatikan kepentingan jangka panjang. Baiklah, selanjutnya di pembahasan lingkungan dan permasalahannya, yaitu adalah penduduk atau populasi. Kelebihan penduduk atau populasi di planet ini, bumi ini, mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya alam yang ada. Kemudian, hal tersebut tentunya membuat lingkungan menjadi rusak. Salah satunya, hal yang tercipta dari kerusakan berdasarkan banyaknya populasi atau penduduk adalah limbah yang berserakan di mana-mana. Peningkatan limbah tersebut terjadi karena juga peningkatan penduduk. Setiap orang pastinya memberikan atau membuang limbah mereka. Minimal 1 hari pasti ada mereka membuang limbah yang mereka telah pakai. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kerusakan lingkungan yang terjadi yang diakibatkan oleh banyaknya atau kelebihan populasi yang ada. Kemudian, selain permasalahan sampah tersebut, pencemaran suara juga menjadi dampak permasalahan dari populasi penduduk. Yang dimaksud dengan pencemaran suara di sini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tidak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga, yang mana hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas manusia dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya, tentu saja dengan meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, hal-hal atau benda-benda elektronik, dan yang sebagainya. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi sebagai salah satu alat melaksanakan pembangunan ternyata menjadi salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena limbah dari teknologi yang diciptakan tersebut menjadi salah satu faktor rusaknya lingkungan. Apalagi teknologi yang nyata, bukan visual, teknologi yang bisa kita raba, ada bentuknya, yang mempunyai masa penggunaan. Tidak semua teknologi bisa digunakan selama-lamanya, dan akhirnya setelah mencapai masa penggunaannya tersebut, teknologi tersebut akan menjadi limbah, yang mana limbah tersebut kemudian menjadi faktor kerusakan alam. Apalagi limbah teknologi yang biasanya itu sangat banyak mengandung bahan-bahan kimia, yang mana itu sangat tidak bagus bagi dampak dalam lingkungan hidup.
Kemudian keterbelakangan dan kemiskinan. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi negatif dan saling mempengaruhi. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Bisa kita lihat contohnya yang terjadi misalkan dalam kerusakan lingkungan, kemiskinan menjadi faktornya, seperti misalkan rumah-rumah para penduduk yang miskin ini saling berdempetan, kumuh, dan sebagainya. Dan hubungan sebaliknya, lingkungan rusak karena adanya kemiskinan ya seperti tadi. Dan juga kemiskinan terjadi karena lingkungan, misalkan lingkungan tersebut kurang akan sumber daya alam yang bisa dipakai oleh para penduduk di sana untuk dijadikan sebagai bahan atau dijadikan sebagai cara mereka untuk mencari uang. Kemudian pendidikan. Segala sektor di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali bidang pendidikan. Kenyataannya sampai sekarang masih ada dan masih banyak berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara ini. Sumber daya manusia yang rendah membuat kemajuan negeri menjadi terhambat, dan juga dengan rendahnya pendidikan bisa saja mempengaruhi kerusakan lingkungan. Misalkan ada orang yang tidak berpendidikan, tidak mengerti akan suatu hal tentang pentingnya lingkungan, jadi mereka dengan bebasnya membuang sampah sembarangan, mencemarkan lingkungan, dan sebagainya. Hal itu adalah faktor dari kurangnya pemahaman, yang mana pemahaman tersebut tidak mereka dapatkan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan atau tidak disupport dengan pendidikan yang lebih layak. Kemudian, informasi. Belakangan ini dengan meningkatnya teknologi, masyarakat awam mampu memperoleh informasi dengan hanya membuka satu device atau satu aplikasi saja. Dengan keterbukaan tersebut, juga menjadikan masyarakat sering mendapatkan berita bohong atau sering disebut hoax. Hoax memang sedang ramai akhir-akhir ini dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya sosial media. Penyebaran berita bohong atau sering disebut hoax kini tengah menjadi persoalan yang cukup serius di Indonesia. Pasalnya, hoax menjadi salah satu pemicu fenomena putusnya pertemanan, timbulnya gesek-gesekan, dan permusuhan. Selanjutnya, lingkungan dan permasalahannya yang terjadi pada kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu pengetahuan dari masyarakat yang berkembang dari generasi ke generasi. Kearifan lokal juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan karena kearifan lokal itu sendiri berasal tidak jauh dari daerah tempat sekitarnya. Contohnya seperti yang terjadi pada masyarakat Maluku, yaitu tradisi sasi adalah larangan pengambilan hasil sumber daya alam. Namun di balik itu semua, kearifan lokal juga memiliki dampak negatif seperti masyarakat daerah sungai yang tidak sadar mereka dapat mencemari sungai. Selanjutnya yaitu penegakan hukum yang diatur dalam pasal 68, pasal 100, dan pasal 116 dalam UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya, kebijakan pembangunan. Lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya berupa perkembangan teknologi yang memudahkan aktivitas manusia seperti teknologi daur ulang pada sampah. Kemudian dampak negatifnya yaitu pembangunan berupa gedung yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kekurangan lahan hijau.
Selanjutnya yang terakhir yaitu perubahan iklim global. Pemanasan global terjadi karena hasil dari praktek manusia itu sendiri, seperti asap kendaraan, asap industri, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada peningkatan suhu permukaan bumi yang juga dapat mengakibatkan cairnya es di kutub utara, terjadinya banjir bandang, gagal panen, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada etika lingkungan. Dalam pembahasan ini, menurut Keraf tahun 2022, kita itu punya pegangan atau tuntutan bagi perilaku kita terhadap ketika kita berhadapan dengan alam sekitar. Baik itu secara langsung ataupun perilaku kita terhadap manusia yang akhirnya berakibat kepada alam kita. Nah, yang pertama, ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Pada dasarnya, semua teori etika lingkungan ini mengakui bahwa alam semesta itu perlu untuk dihormati. Ini adalah basic manner banget ketika kita berada di suatu alam dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, ada prinsip tanggung jawab moral atau moral responsibility for nature. Nah, setiap bagian dan benda di alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan punya tujuannya masing-masing. Nah, terlepas dari apakah tujuan itu punya kepentingan untuk manusia atau tidak, kita tetap punya tanggung jawab, bukan hanya bersifat individu, namun juga bersifat kolektif. Nih, misalnya aja, ada salah satu contoh yang terjadi pada alam kita, yaitu climate change, yang bisa kita rasakan sekarang, ataupun bisa lebih parah kita rasakan untuk beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah dengan terjadinya pemanasan global, dan ini sangat-sangat berpengaruh pada keberlangsungan lingkungan yang saat ini kita tinggali. Kemudian yang ketiga, ada solidaritas kosmis. Ini untuk mendorong kita supaya melakukan upaya menyelamatkan lingkungan guna menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di dunia. Nah, karena sejatinya memang seluruh kehidupan alam dan sekitarnya memiliki nilai yang sama dengan kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi, tapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli kita terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Kemudian yang kelima, ada prinsip no harm. Nah, prinsip ini mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak, manusia itu tidak merugikan dan juga tidak melakukan suatu hal yang merusak dan dapat membahayakan alam sekitar kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menyempurnakan alam atau ikut memperbaiki alam sekitar kita, maka setidaknya jangan membuat alam kita itu rusak dan juga jangan merugikan alam dengan kecerobohan yang kita buat. Kemudian yang keenam, ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, dan cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan sikap tamak terhadap alam. Ada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia yang selaras dengan alam. Sebaliknya, hidup yang tidak selaras dengan alam berarti tidak menghargai kehadiran makhluk hidup lain di lingkungan alam atau lingkungan sekitar kita, karena orang tersebut hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menekankan bahwa terhadap akses bagi semua kelompok dan anggota masyarakat itu bebas untuk ikut menentukan kebijakan, pengelolaan, dan pelestarian, serta pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dalam prinsip ini memfokuskan terhadap semua akses yang bisa diakses masyarakat untuk ikut berbaur dan juga mengelola alam sekitar kita dalam pelestariannya, dan juga ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami untuk materi yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih membingungkan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.